Ya, jadi, saat Luffy sama Zoro mulai masuk lebih jauh ke markas Kaido, mereka diserang sama Scratchman Appo yang, sebenarnya Scratchman Appo sendiri itu lagi, sibuk, main musik DJ dia. Jadi karena, bajak laut Kaido dan, semuanya anak buahnya itu lagi pada pesta kan, nyanyi-nyanyi, joget-joget, Appo lah di sini yang, ngurus musik-musiknya gitu. Nah, lagi sibuk, main musik, Appo ini ngelihat, Luffy sama, Zoro yang, melakukan, penyerangan langsung gitu. Mereka, Luffy sama Zoro kan bikin bikin keributan, jadi Appo langsung langsung tahu, langsung kenal kalau, itu adalah perbuatan, eee, Luffy sama, Zoro. Terus ya jadi, buah setan Appo ini cukup unik dan belum belum ungkap oleh Oda secara resminya, nama buah setan dan kemampuannya sejauh apa. Yang jelas, Appo punya kemampuan merubah tubuhnya, menjadi alat musik. Jadi semua tubuhnya itu bisa jadi alat musik. Giginya jadi piano gitu, tangannya bisa jadi trompet, terus, lehernya jadi, simbal gitu, terus dadanya jadi drum. Dan, saat dia melakukan, eee, jadi dia Appo ini bisa memainkan musik, dengan tubuhnya sendiri gitu. Dan bisa menyerang musuh dengan, permainan musiknya. Jadi dengan memainkan musik, dari tubuhnya dia bisa menyerang musuhnya. Dan ini yang digunakan sama Appo buat, nyerang, Zoro sama Luffy. Dan Luffy sama Zoro ini belum belum sadar gimana caranya bisa, dia diserang gitu. Karena serangannya tidak terlihat oleh, mata. Tiba-tiba Luffy ngerasa kalau dia dipukul gitu. Terus, Zoro juga, tiba-tiba dia, tertebas gitu kan. Dia nggak bisa ngelihat arah serangan, lawannya. Makanya mereka sempat bingung gitu. Eee, karena serangan itu jadi, penyamaran, Luffy sama Zoro di sini ketahuan karena, seperti yang, gue udah bilang di awal kalau, eee, para pasukan yang nyerang markas Kaido ini kan mereka melakukan penyamaran dibantu dengan kemampuan buah setan, punyanya Kinemon gitu. Tapi di sini punya kelemahan kalau, mereka diserang atau jatuh atau, sedikit aja robek, itu penyamaran mereka akan hilang dan kembali ke, baju yang dia pakai sebelum penyamaran. Nah, di sini Luffy sama, Zoro jadi makin terungkap, makin banyak yang ngenalin kalau, mereka adalah penyusup akhirnya gitu. Dan belum belum selesai, paniknya atau bingungnya Luffy sama Zoro ini, si Appo ini langsung, kasih serangan yang lebih kuat lagi, terutama ke Luffy. Jadi dia ngasih serangan yang lebih hebat dari serangan yang sebelumnya. Jadi Luffy langsung kena telak, jadi kayak meledak kena bom gitu, tubuh Luffy, babak belur, langsung hampir, gue pikir tadinya dia langsung nggak sadarkan diri gitu, makanya langsung dibawa sama Zoro, langsung, dibawa lari sama Zoro gitu kan. Tapi dikejar sama anak buahnya, Kaido yang ngelihat. Terus, si Apu juga masih belum berhenti, dia berencana mau nyerang, Luffy sama Zoro lagi karena dia bilang, dia masih berada dalam jangkauan serangannya. Jadi yang ini yang berbahaya dari Scratchman Appo ini, serangannya dia serangan jarak jauh. Jadi, bisa nyerang lewat jarak jauh gitu si Appo ini ya. Terus si Zoro juga, dia bilang kalau, "Waduh, kalau nggak kabur bahaya nih," gitu. "Kita nggak bisa terus-terusan, kena luka sebelum perang besar lawan Kaido-nya sendiri," gitu. "Nggak boleh dibegini terus," gitu. Akhirnya ya dia bawa cabut Luffy sebelum makin babak belur gitu. Tapi, Luffy ternyata nggak pingsan di situ. Dia langsung bangkit, langsung nyerang anak buah Kaido yang di dekat dia. Dan dia bilang sama Zoro kalau,
Oke, gue nggak apa-apa katanya. Dia baik-baik aja katanya. Dan Zoro pun bisa melihat itu dan oke kalau gitu kita nggak guna lagi buat menyusup nyamar-nyamar, kita udah ketahuan, jadi kita langsung aja serang frontal bajak laut Kaido. Terus itu ternyata saat kejadian itu dilihat juga sama si Kid. Jadi Kid yang ngelihat Scotsman Apo nyerang Luffy sama Zoro ini, dia langsung panas sama Apo karena dia ngelihat, wah ini dia nih orang yang ngehianatin aliansi kita gitu, aliansi Kid, Apo sama Hawkins gitu. Ternyata dia pengkhianat, dia sudah jadi anak buah Kaido sebelumnya. Jadi makin kesel sama Apo. Terus Kid akhirnya langsung ngasih serangan dahsyat. Jadi Kid dia dengan kemampuan buah setannya yang sama juga seperti Apo, belum dijelaskan secara detail resmi oleh Eiichiro Oda. Tapi pernah diperlihatkan waktu di Pulau Sabaody juga kalau kekuatannya ini dia bisa menarik benda-benda semacam besi-besi itu untuk mendekat ke arahnya. Jadi dia bikin tangan raksasa yang terbuat dari besi-besi yang mereka kumpulkan, senjata-senjata yang terkumpul. Jadi dia ngebentuk tangan raksasa gitu semacam kayak Luffy juga, tapi ini terbuat dari benda-benda atau senjata-senjata yang ada di sekitar dia gitu. Terus Apo nyadar, tapi telat nyadarnya, dia nyadar setelah mau diserang gitu. Jadi dengan hantaman keras gitu, Kid nyerang Apo dengan tangan raksasanya gitu. Sambil jadi Kid ini bilang jurusnya itu dia sebut namanya Pang Gibson. Nah ini yang tadi juga gue singgung di awal. Pang Gibson ini merujuk akhirnya dengan judul chapter 980 ini, yaitu pertarungan musik. Ya, jadi pertarungan musik yang dimaksud adalah Scratchman Apo versus Eustace Kid. Karena Scratchman Apo yang sudah jelas, gue juga udah sempat bilang kalau dia punya kemampuan buah setan yang bisa merubah tubuhnya jadi alat musik dan bisa menyerang musuhnya gitu. Jadi si Apo ini pemusik dia dan menggunakan tubuhnya yang bisa berubah jadi alat musik itu buat menyerang musuh-musuhnya, melawan Kid, Eustace Kid ini yang tadi juga nyerang Apo. Salah satu jurusnya namanya Pang Gibson, ini yang udah jelas nama musikal banget gitu kan. Pang Gibson. Gibson itu kan semacam apa ya, model gitar gitu ya. Kalau Pang ini semacam aliran musik juga yang merujuk penampilan bajak laut Kid dan krunya gitu. Jadi Kid ini kan stylenya gitu ya, atau gaya sehari-harinya itu seperti anak punk gitu, punk musik. Jadi makanya dari situ diambillah judul pertarungan musik. Jadi pertarungan musik antara Scratchman Apo melawan Captain Kid. Ini bakalan seru banget karena dua-duanya mungkin bisa melakukan serangan jarak jauh, karena Kid juga bisa menggunakan tangan raksasa yang bisa mencapai jangkauan musuhnya. Jadi makanya ini bakalan seru banget, dan di situ langsung bersambung gitu setelah Apo terkena serangan Pang Gibsonnya Kid, itu langsung bersambung. Gue sih yakin Apo maksudnya nggak akan langsung tepar gitu aja kalah cuma dengan satu serangan itu, pasti bakalan berlanjut. Apalagi ya, jadi chapter 980 ini sudah mulai fokus ke pertarungan langsung antara aliansi bajak laut Topi Jerami melawan
bajak laut Kaido dan juga Big Mom. Walaupun bajak laut Big Mom sendiri di sini belum terlihat, karena di chapter sebelumnya dijelasin kalau bajak laut Big Mom ini masih siap-siap katanya untuk menemui bajak laut Kaido buat secara resmi uh, me- me- mengungkapkan bahwa mereka beraliansi gitu. Walaupun sebenarnya sudah diketahui oleh aliansi bajak laut topi jerami maupun pemerintahan dunia, karena obrolan mereka waktu itu di chapter-chapter sebelumnya disadap oleh pemerintah dunia. Jadi mereka berpikir uh, bahwa pertemuan bajak laut Yonko Kaido sama bajak laut Yonko Big Mom ini akan membentuk suatu aliansi semacam itu. Kemudian oh iya, jadi sedikit informasi buat kalian yang belum tahu, bajak laut Kaido atau bajak laut hewan buas ini mempunyai tingkatan-tingkatan seperti halnya Yonko yang lain. Seperti Shirohige punya kapten di masing-masing divisi. Terus bajak laut Big Mom itu punya tingkatan-tingkatan yang merujuk pada kekuatan anak buahnya. Jadi Kaido juga seperti itu. Nah, Kaido ini punya anak buah di bawahnya yang disebut 3 All-Star. 3 All-Star ini yaitu King, Queen dan juga Jack, yang di chapter-chapter sebelumnya sudah muncul karakternya. Dan mereka ini yang kemungkinan adalah 3 orang terkuat di bawah Kaido. Dan sudah dijelaskan juga, sudah diceritakan bahwa King, Queen dan Jack ini adalah juga pengguna buah setan Zoan. King itu hewan purba, namanya apa ya, pterodaktil mungkin ya, semacam itu. Jadi dia bisa terbang. Terus kalau Queen Brontosaurus, ya semacam Brontosaurus yang lehernya panjang itu, hewan purba juga. Sama Jack yang buah setan zoannya itu mammoth, sama juga dia jenis zoan hewan purba. Dan banyak juga ada anak buah yang lainnya yang jenisnya itu sepertinya mengarah ke zoan hewan purba. Nah, di bawah All-Star anak buah Kaido ini ada satu tingkatan lagi yang disebut Tobiropo. Jadi 6 orang, atau apa ya, Six Flyer ya bahasa Inggrisnya kalau nggak salah, di terjemahan Inggrisnya itu Six Flyers. Jadi mereka berenam ini kekuatannya di bawah secara tingkatan di bawah All-Star yang 3 itu. Tapi mereka berenam ini juga tidak bisa diremehkan kekuatannya. Yang sudah dijelaskan kekuatannya itu belum semua, jadi baru beberapa. Jadi kalau nama-namanya memang sudah disebut, sudah diperkenalkan. Yang pertama yaitu X-Drake. X-Drake itu salah satu supernova juga, sama seperti Ruffy, Kid, Apo dan juga Gangbatch yang lainnya. Kemudian oh ya, X-Drake ini juga sudah ditunjukkan kalau dia sebenarnya punya misi terselubung masuk ke dalam bajak laut Kaido. Jadi dia adalah mata-mata dari angkatan laut bersama Koby. Cuma entah siapa pemimpin mereka ini. Yang jelas X-Drake ini berkomunikasi lewat telepon gitu, Denden Mushi atau semacamnya, dengan Koby, menginformasikan keadaan satu sama lain seperti apa. Cuma entahlah
sudah sejauh apa rencana mereka ini, seperti apa juga tujuan utamanya kita tidak tahu. Yang jelas ekstrak ini statusnya penyusup di bajak laut Kaido. Dia sebagai Tobiropo, salah satu Tobiropo. Kemudian yang kedua namanya Pejuan. Pejuan ini sudah ditunjukkan kekuatannya saat bertarung melawan Sanji, yaitu dia seorang Zoan user. Sama juga tipe purba, jadi dinosaurus apa ya, Allosaurus atau apa gitu namanya. Yang jelas hewan purba juga. Terus jadi waktu duel lawan Sanji, kerepotan lawan Sanji karena Sanji sudah pakai seragam Germa yang super keren itu, tapi ya tidak babak belur karena buktinya dia sudah muncul di cerita ini, tampak baik-baik saja. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Terus yang berikutnya adalah Ulti. Jadi Ulti ini karakter perempuan, anak buah Kaido, salah satu Tobiropo. Dia pakai masker, belum dijelaskan kekuatannya seperti apa. Terus satu lagi karakter perempuan di Tobiropo ini namanya siapa ya? Aduh, kok jadi lupa ya. Siapa dia punya wujudnya manusia tinggi besar gitu, lebih besar dari manusia pada umumnya. Terus yang lain itu Woswo namanya. Jadi dia karakternya pakai semacam topeng gitu, topeng tanduk. Dan dijelaskan kalau dia juga seorang kapten sebelum bergabung, kapten bajak laut sebelum bergabung dengan bajak laut Kaido. Terus Sasaki ini juga sama, dia sebelumnya diceritakan katanya dia juga kapten bajak laut yang bergabung dengan bajak laut Kaido. Jadi extract, page 1, Ulti, Woswo, Sasaki, sama siapa ya satu lagi namanya cewek, lupa lah, nanti coba ingat-ingat lagi karena karakternya banyak banget. Terus apa lagi ya, jadi di chapter sebelumnya itu dijelaskan kalau Kaido ini punya seorang anak dan anaknya hilang entah di mana gitu, dan kehilangan Kaido ini, dan dia memerintahkan Tobiropo untuk mencari anaknya, untuk membawa anaknya kembali. Terus siapapun katanya nanti yang akan menemukan anaknya Kaido ini namanya itu Yamato, siapapun yang bisa menemui Yamato, membawanya kembali ke Kaido, itu akan mendapat reward atau hadiah. Hadiahnya di mana dia berkesempatan untuk bertarung melawan salah satu dari 3 All-Star yang ada. Itu bisa Jack, bisa Queen, bisa King. Dan kalau mereka bisa menang, mereka yang akan menggantikan jabatan 3 All-Star tersebut. Jadi para Tobiropo tertantang di situ. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas ini jadi makin seru karena gue lihat di dalam kubu Kaido-nya sendiri terdapat beberapa konflik antar anak buahnya gitu. Sedangkan di luar sana sudah siap menyerang pasukan aliansi Topi Jerami dan yang lain. Mereka masih belum menyadari betul bahaya apa yang sedang mengancam mereka. Jadi gue nggak sabar nunggu chapter berikutnya. Semoga Eiichiro Oda tetap sehat di tengah pandemi seperti ini, di mana Jepang juga nggak lepas dari pandemi COVID ya. Jadi mudah-mudahan selalu sehat, jadi bisa terus nulis karena jadwal rilis komik online ini juga bergantung sama hal-hal tersebut. Jadi kita doakan aja mudah-mudahan
sesuai jadwal seperti biasa, semua sehat, komik rilis lancar. Jadi kita juga bisa menikmati kelanjutan dari cerita One Piece ini. Oke, pembahasan chapter 980 dari gue mungkin segitu aja. Nanti berikutnya kita akan bahas chapter 981. Kalian jangan lupa tonton juga animenya. Yang animenya sendiri sebenarnya sedang break produksinya karena itu tadi gue bilang karena COVID. Jadi mudah-mudahan pembuatan komik atau manganya tidak seperti anime yang sedang stop dulu nih. Jadi kita doain aja seperti itu ya teman-teman. Oke, itu aja dari gue buat pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan chapter berikutnya. Salam bajak laut.